Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi pada pembelajaran akidah akhlak ya, kelas 3 MI Muhammadiyah Karanganyar. Pada pertemuan kali ini ya anak-anak, kita pada bab yang sama, yaitu mengimani adanya surga dan neraka. Ini termasuk ke dalam KD 3.2 di semester 2 ini. Karena minggu yang lalu kita sudah belajar tentang adanya surga dan apa itu surga, maka pada kali ini kita melanjutkan pada mengimani adanya neraka. Tetap semangat ya anak-anak. Silahkan diikuti dengan seksama dan didengarkan dengan sebaik-baiknya. Kita mulai dari neraka. Nah, karena kemarin itu kita sudah membahas tempat yang paling indah di akhirat, yaitu surga. Nah, yang sekarang ini, neraka adalah tempat yang paling sengsara ketika di akhirat. Nah, dan sayangnya di akhirat itu hanya ada 2 tempat untuk kita tempati, ya, di surga ataukah di neraka. Nah, lanjut, neraka merupakan seburuk-buruknya tempat tinggal di akhirat. Di dalamnya berisi tentang kesedihan, kepedihan, dan kesengsaraan. Jadi, di dalam neraka itu, orang-orang yang masuk di dalamnya, isinya adalah kesengsaraan, kesedihan, dan kepedihan. Jadi, isinya tidak enak semua ya anak-anak. Maka dari itu, kita harus berdoa, kemudian harus berusaha agar kelak tidak memasuki tempat ini. Ya. Nah, orang yang masuk neraka disebut dengan ahlun nar. Nah, jadi orang-orang yang kelak itu masuk ke dalam neraka, itu mereka itu sebutannya ahlun nar, atau dalam bahasa kita ahli neraka. Seperti itu ya anak-anak. Nah, apa toh pengertian neraka itu? Neraka dalam bahasa Arab disebut dengan an-nar. Pak Guru ulangi. Neraka dalam bahasa Arab disebut dengan an-naru, yang artinya adalah api. Ya, jadi neraka itu artinya dalam bahasa itu api. Nah, karena apa? Di dalam neraka itu kebanyakan adalah isinya dari api semua. Nah, dalam makna lain atau dalam pengertian lain, neraka merupakan alam akhirat, tempat orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang kafir. Jadi, neraka ini Allah siapkan untuk orang-orang atau manusia-manusia yang ketika di dunia mereka itu tidak percaya akan Allah, kemudian tidak beribadah kepada Allah, kemudian orang-orang yang selalu menyepelekan Allah dan orang-orang yang tidak percaya akan adanya Allah. Seperti itu ya anak-anak. Jadi karena kita itu adalah orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang muslim, kita percaya kepada Allah juga, kita juga beribadah kepada Allah juga. Insya Allah, semoga besok kita dihindarkan dari tempat neraka ini. Allahumma amin. Selanjutnya, beriman akan adanya neraka. Ya, beriman itu artinya kita percaya. Nah, hukum beriman kepada neraka adalah wajib. Jadi, kita wajib untuk mengimani bahwasanya neraka itu memang benar-benar ada. Memang Allah itu menciptakan neraka, ya. Yang mana neraka itu tempat yang paling buruk ketika di akhirat. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengimani adanya neraka tersebut. Karena apa? Ternyata sebagaimana iman kepada surga, iman kepada neraka termasuk pada dalam rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari kiamat. Ya kan? Di rukun iman itu kan
ada iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada surga dan neraka ini adalah termasuk ke dalam iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang mana iman kepada hari kiamat itu adalah rukun iman yang kelima. Itu ya anak-anak. Nah, apa dalilnya kalau neraka itu memang benar-benar ada? Di dalam Al-Quran itu banyak sekali dijelaskan atau dicantumkan tentang adanya neraka dan bagaimana kepedihan dan kesengsaraannya ketika masuk neraka. Salah satunya yaitu pada surat Hud ayat 106 sampai 107. Kita bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladina saku fafin nari lahum fiha zafir. Lahum fiha zafiru wa sahiq. Khalidina fiha ma damatis samawatu wal ardu illa ma sya'a rabbaka inna rabbaka fa'alul lima yurid. Nah, itu adalah Quran surat Hud ayat 106 sampai ayat 107. Artinya, maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Nah, anak-anak, di sini dijelaskan bahwasanya kalau di dalam neraka itu mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Jadi, orang-orang yang di dalam neraka itu mau bernafas saja susah, ya. Mereka sangat berat karena saking pedihnya siksaan-siksaan di dalamnya. Jadi mau bernafas saja susah. Sampai-sampai merintih, ya. Dan paling buruknya lagi, mereka akan kekal di dalamnya atau di dalam neraka itu mereka kekal, kecuali kalau ada ketetapan Allah atau kehendak Allah yang lain. Jadi orang-orang yang di dalam neraka itu, orang yang masuk neraka itu ada yang kekal, ada yang tidak, ya. Yang tidak ini adalah sesuai dengan kehendak Allah, ya. Jadi orang-orang yang masuk neraka itu besok juga ada yang masuk surga setelah dosa-dosanya dihapuskan di neraka dengan menerima siksaan-siksaan di neraka. Setelah dosa-dosanya habis atau terbalaskan semua, bisa Allah mengangkat orang tersebut untuk masuk ke surga. Tapi tetap anak-anak, kita harus berdoa dan berusaha agar tidak sekali-sekali masuk ke dalam neraka. Ya anak-anak, ya. Nah, kemarin ada nama-nama surga, sekarang nama-nama neraka juga ada 7. Ya anak-anak, kita sebutkan neraka. Yang pertama yaitu neraka hawiyah. Yang kedua neraka sakor. Yang ketiga neraka jahim. Kemudian yang keempat neraka hutomah. Kemudian yang kelima neraka sa'ir. Kemudian yang keenam neraka wa'il. Kemudian yang terakhir yaitu neraka jahanam. Ya, neraka jahanam itu adalah neraka yang paling bawah dan yang paling kejam siksaannya. Ya anak-anak, ini adalah 7 nama neraka. Silahkan dibaca, kemudian dihafalkan, ya, agar kita bisa terhindar juga dari semua neraka-neraka ini. Allahumma amin. Yaitu anak-anak untuk pembelajaran pada kali ini, ya, sebagai seorang muslim, anak-anak tentu kita tidak mau ditempatkan di neraka kelak di akhirat. Oleh karena itu, anak-anak marilah kita hindari perbuatan buruk,
yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka. Selain itu, mari kita juga selalu memperbanyak doa kepada Allah ya anak-anak, agar dihindarkan dari panasnya api neraka. Karena walau bagaimanapun, hanya Allah lah kelak yang bisa menolong kita dari siksaan api neraka tersebut. Itu cukup, Pak Guru cukupkan sekian untuk pertemuan akidah kali ini. Silahkan anak-anak tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan, ya walaupun masih di masa pandemi, anak-anak harus selalu rajin belajar walaupun hanya di rumah. Ya, jazakumullah khairan wa ma'akumun najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.